Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga saja baik. Perkenalkan, nama saya Hernanda Rifki, NPM 2023030004. Dosen pengampu Bapak Danang Prasetyo, mata kuliah Pendidikan Pancasila. Mari simak video saya baik-baik ya, semoga bermanfaat. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perilaku etika, etika yang baik ataupun etika yang buruk, dan memberikan contohnya. Nah, etika, apakah kalian udah tahu apakah itu etika? Etika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk dibedakan antara yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain, aturan atau pola-pola tingkah laku manusia yang dihasilkan dari akal pikiran itu sendiri. Nah, etika itu bersifat relatif, yaitu mudah berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, etika ini dibagi menjadi dua, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif yaitu memberikan gambaran dan ilustrasi terhadap tingkah laku manusia. Sedangkan etika normatif yaitu ukuran perbuatan baik dan buruk tindakan manusia itu sendiri. Nah, bisa dilihat gambar di samping ini. Gambar di samping ini merupakan contoh dari perilaku etika yang baik. Nah, gambar di samping ini adalah Polda Banten memberikan bantuan paket sembako kepada Pondok Pesantren Nurul Anwar. Nah, saya akan sedikit menganalisis ya tentang perilaku tersebut. Nah, siapa yang diberi? Yang diberi adalah Pondok Pesantren Nurul Anwar. Dan siapakah yang memberi? Yang memberi adalah Polda Banten atas nama Bapak Edi Sumardi. Nah, kapan hal ini terjadi? Hal ini terjadi pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020. Nah, di mana kegiatan ini terjadi? Kegiatan ini terjadi di Pondok Pesantren Nurul Anwar yang terletak di Jalan Semaun, Pakeri, Lapang Gede, RT 7 RW 1, Serang. Nah, kegiatan ini terjadi karena merupakan bentuk bantuan sosial yang dilakukan rutin setiap Jumat oleh Polda Banten. Nah, bantuan ini berasal dari mana sih? Bantuan ini berasal dari zakat profesi yang ditambah dengan bantuan teman-teman Pajero Indonesia Club. Nah, menurut kalian apakah dampak dari kegiatan ini? Ya, pastinya dampak dari kegiatan ini adalah dampak positif, yakni bisa memberikan atau meringankan beban orang lain. Lalu, pasti orang lain akan merasa senang dengan bantuan kita. Kemudian, dampak bagi pemberi yaitu beliau pasti merasa lebih bermanfaat bagi orang lain dan pasti lebih senang dengan hal yang saya akan menjelaskan perilaku moral yang buruk. Saya akan mengambil dengan judul tawuran geng pelajar yang menewaskan ABG 13 tahun. Siapakah yang berada dalam berita tersebut? Nah, dari berita tersebut kita bisa menyimpulkan geng pelajar itu adalah geng STEM dan RTB. Kapan tawuran itu terjadi? Tawuran itu terjadi pada hari Senin tanggal 23 November 2020. Di mana tawuran ini terjadi? Tawuran ini terjadi di Jalan Perjuangan di Koro, Jakarta Utara. Lah, kenapa sih bisa terjadi tawuran tersebut? Lah, tawuran tersebut itu terjadi karena geng ini merupakan musuh bebuyutan. Dan bagaimana tawuran ini terjadi? Tawuran ini terjadi karena didahului oleh pertemuan antara dua geng, yaitu geng STEM dan geng RTB. Geng STEM membawa anggotanya yang berjumlah 10, sedangkan geng RTB hanya membawa anggotanya berjumlah 3 orang. Kemudian geng RTB ini takut dan melarikan diri, kemudian dikejar oleh geng STEM. Nah, di situ terjadi cekcok antara kedua geng tersebut. Nah, geng STEM ini menganiaya salah satu geng RTB menggunakan kayu, kemudian
kemudian dicelurit. Akhirnya salah satu dari geng RTP ini meninggal dunia. Nah, tindakan Polres yakni menjerat pelaku dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan ganti dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang pelindungan anak jangtung yang merupakan ancaman maksimal 15 tahun hukuman penjara. Dampak dari tawuran pelajar ini, tawuran itu memberikan dampak yang sangat negatif, yaitu diantaranya adalah akan merugikan diri sendiri karena bisa menyebabkan luka-luka hingga sampai meninggal dan mencoreng nama baik diri sendiri, sekolahan maupun keluarga. Kemudian akan meresahkan masyarakat dan mengancam keamanan masyarakat. Kemudian akan hilang sikap menghormati, menghargai terhadap. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah semua individu itu pasti mempunyai perilaku yang baik, tetapi tergantung individu itu dalam melakukan itu akan memiliki perilaku yang baik seiring dengan berjalannya waktu. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.